ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Sekarang kita membahas mengenai judulnya At-Tawassulul Masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Berarti nanti ada tawassul yang ghairu masyru' atau mamnu yang menurut pendapatnya penulis kitab tauhid ini menjadi tidak boleh. Tawassul itu apa? Kalau orang tidak memahami ini dikiranya tawassul itu tidak ada. Padahal dalam akidah tauhid kita di dalam Al-Qur'an juga ada perintah mengenai bertawassul itu. Bahasanya masyarakat, tawassul itu adalah perantara antara manusia kepada Allah. Tapi bahasanya kitab, at-thariqatul lati yusilu ilallah. Jalan yang ditempuh oleh orang itu supaya orang itu dekat sama Allah. Pakai perantara apa? Pakai jalan apa? Dasarnya perintahnya ada di surat Al-Maidah ayat 35. Itu sudah sering kali kita bahas itu, ya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang beriman dipanggil sama Allah. Itu lintas etnis, lintas strata pendidikan, lintas apa saja itu. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang menghubungkan antara kamu itu sama Allah. Wabtaghu ilaihi ilallah al-wasilah. Wasilah itu tadi yang saya sebutkan, at-thariqatul lati yusila Allah, jalan yang bisa ditempuh supaya orang itu dekat sama Allah. Wasilah yang ada di dalam Al-Maidah 35 itu beda dengan makna wasilah di doa yang kita sering panjatkan ketika selesai adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Tulisannya sama, bacaannya sama, makhorijul hurufnya juga sama, tapi yang beda adalah maknanya. Itu tafsir itu biasanya begitu. Sama dengan kalimat umat dalam bahasa Arab itu maknanya beda-beda. Contoh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Nah, di situ umat itu maknanya ta'ifatum minan nas, kelompok manusia. Ada lagi maknanya umat itu yang tidak kelompok manusia. Inna Ibrahima kana ummatan. Nah, umat di situ bukan maknanya kelompok manusia. Tapi apa? Imaman, pemimpin. Umat itu maknanya di situ pemimpin. Nah, macam-macam maknanya begitu. Ini juga begitu.
Kalau yang di surat Maidah ayat 35 itu jalan yang ditempuh at-tariqatul lati yusilu ilallah. Nah, jadi orang Islam itu disuruh mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa yang populer itu disuruh cari wasilah. Tapi doa setelah adzan wasilah maknanya beda. Apa itu? Al-qa'atu fil jannah, yaitu tempat yang luhur, yang spesial, yang agung, di mana? Surga. Ati Muhammadanil wasilah. Berikan ya Allah Nabi Muhammad itu derajat yang tinggi. Nah, begitu. Kemudian apa keterangannya? Qala Qatadah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardihi. Orang itu Pak, kata Qatadah, ahli tafsir, menyebutkan dekatkanlah sampean semuanya itu kepada Allah dengan cara apa mendekatkan diri kepada Allah? Bi ta'atihi, dengan mentaati perintahnya Allah. Dan apalagi bil amali bima yardihi, amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya wasilah tadi, itu bi taatillah, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam itu bisa membedakan antara orang takut sama Allah dengan takut kepada selain dari Allah. Kalau takut kepada Allah, lari. Kalau takut selain Allah, sama-sama lari, cuma larinya beda. Kalau takut sama Allah, larinya kemana? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau takut selain Allah, menjauh. Ada binatang buas, naudzubillah min dzalik, mau menerkam kita, takut kita, lari, menjauh. Kemarin ada COVID, mudah-mudahan Allah membersihkan dari masyarakat bangsa dan negara kita. Orang takut, boleh, boleh. Mengurangi iman, ndak, la yunafi kamalal imani wa la yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan iman, juga tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Lari dari yang ditakuti tadi. Tapi kalau takut sama Allah, lari mendekatkan diri. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu lari dari sesuatu yang dia takuti itu tadi. Tapi siapa yang takut sama Allah lari mendekatkan diri. Begitu ya. Wa tawassulul masyru' huwa alladhi amara bihil Qur'an. Bertawassul yang disyariatkan itu dengan apa yang diperintahkan oleh Quran. Artinya caranya itu mengikuti yang diterangkan oleh Quran. Wa hakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang diterangkan oleh Nabi, wa amila bihi as-sahabah, yang diamalkan oleh para sahabat. Coba saya cek panjenengan. Kira-kira sahabatnya Nabi saat itu di masjid, di jalan, di rumah, di pasar, itu sudah dianggap sempurna enggak menjalankan perintah-perintahnya Nabi dan menjauhi larangan itu, Pak? Ya. Jadi sosok sahabat itu sudah dianggap yang paling bagus kan dibandingkan dengan orang sekarang? Jawabannya, iya. Makanya orang Islam itu disuruh mengikuti Nabi dan para sahabat itu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Terdiri daripada orang muhajirin dan orang ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka. Ya. Yaitu mengikuti mereka yang orang muhajirin dan ansor itu tadi. Maka akan dapat apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan meridhai mereka.
dan disiapkan surga oleh Allah. Di sini juga diterangkan, oh kalau begitu tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan itu yang diperintahkan Quran, diterangkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Walahu anwa'un adidatun ahammuha, dan itu ada macam-macam. Nah ini adik-adik saya, kita semuanya itu menelusuri, mencari supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan tawassul tadi ya. Nah, satu, at-tawassulu bil iman, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian minta ini minta itu dengan tawassul yang ditonjolkan, yang disampaikan kepada Allah adalah apanya? Imannya. Imannya. Kama qala Allah Ta'ala, ya, seperti Allah yang mendawuhkan, mengajarkan hambanya untuk bertawassul. Jenengan sudah pernah mendengar doa begini enggak? Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Berikutnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada terjemahannya, Mas? Ya, sepintas saja, monggo. Nanti kita potong di tengah-tengah, coba. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Terus? Yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Wes, berarti orang yang sudah menyeru ada orang supaya beriman kepada Allah, lalu saksikan ya Allah kami sudah beriman. Nah imannya ini yang ditonjolkan. Berarti nyambung kepada Allah dengan kekuatan apa? Iman, tawassulnya pakai iman. Kalau orang tidak beriman sama Allah, tidak nyambung Pak. Orang itu menyembelih kambing, mungkin 1 bulan sekali dibagikan orang-orang. Boleh, tapi kalau tidak ada imannya, ada nilai pahalanya? Enggak ada. Maka dengan iman itu, ada terjemahan berikutnya, monggo. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Terus? Dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Terus? Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ada 3 yang diminta, Pak. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Hapuslah segala kejelekan-kejelekan kami. Dan kalau Engkau wafatkan ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang apa tadi Pak? Orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Kumpul para ulama, para ahli ibadah, orang-orang soleh, solihah, ya. Nah begitu. Karena di dunia juga kumpulnya dengan itu. Jadi dia mohon sama Allah supaya dosanya diampuni, segala kesalahannya dihapus. Besok ya Allah kalau Engkau wafatkan aku, wafatkan kami bersama orang yang apa? Soleh. Itu akan nyambung sama Allah kalau orang ini ada imannya dulu tadi yang saya katakan. Kalau saya beriman dan saksikan kami sekarang beriman. Oleh karena itu dengan iman ini ya Allah, hapuskan segala dosa, kemudian hapuskan segala kesalahan dan wafatkan besok saya ini ya Allah bersama orang-orang yang apa? Baik. Mudah-mudahan kapan saja, siapa saja diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu pasti Pak. Ya, insya Allah jadi orang Islam itu enak kok ya. Di dunia baik, besok di akhirat juga baik ya. Nah begitu. Saya ditanya orang ini, mohon maaf atau menyimpang sedikit kaitannya dengan wafat ini. Karena tadi ada viral berita, katanya ada mantan siapa begitu yang dulu menangani seorang ulama yang sekarang itu di penjara, meninggal orangnya itu.
ya. Nah, ini bukan politik itu ya. Jaksa penuntut umumnya juga pernah meninggal. Lalu hakim yang mengadili juga meninggal. Ini yang mempersoalkan ini katanya pernah menjabat sebagai Kapolres di mana ia meninggal. Saya ditanya orang, itu gimana Pak Ustadz? Ya sudah waktunya, saya bilang itu biasa. Cuman ada cumanya. Kalau ini orang baik, orang jujur, orang ikhlas, orang yang tidak salah, tidak dosa tapi diperkarakan, berarti ada kezaliman. Ini yang bela itu Allah. Itu jelas dalilnya. Jelas sudah. Saya nggak nerangkan itu, tapi ini jelas. Cuma bahasanya masyarakat itu kelirunya apa? Kualat ini katanya. Kan begitu Pak ya? Oh kualat itu Pak. Enggak Pak. Allah yang balas. Ada keterangannya panjang itu ya. Termasuk Nabi Nuh memberikan keterangan kepada umatnya. Karena orang yang kelas bawah, ekonominya bawah, pendidikannya bawah, pergaulannya bawah. Padahal ini orang baik, orang beriman. Kata orang yang kelas atas, suruh nyingkirkan dulu. Apa jawabannya Nabi Nuh? Ya qaumi, mayyun suruni minallah intaradtuhum. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolong azabnya Allah yang ditimpakan kepada saya? Kalau orang baik-baik itu tak singkirkan dulu. Loh, gitu loh Pak. Berarti orang baik itu dapat tempat enggak di sisi Allah? Itu maknanya juga setiap orang itu dianjurkan supaya berlomba-lomba berbuat apa? Kebaikan. Itu dapat garansi perlindungan dari Allah. Loh, gitu loh maksudnya. Tapi bukan kualat. Beda itu saya sudah terangkan itu ya. Nah, begitu. Jadi tawasul yang pertama itu orang itu menggunakan apa tadi Pak Kak? Iman. Semakin tebal imannya, semakin dekat sama siapa? Allah. Iman itu kabarnya bisa naik, bisa turun Pak ya. Kalau pas Ramadan kemarin, kalau di luar Ramadan gini nih, jangan turun Pak, bertahan Pak Ustadz. Nah itu loh. Tapi begitulah, alhamdulillah kita ini diberi 1 bulan dalam 1 tahun yang namanya bulan apa? Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang ya kepada kita semuanya. Nomor 2, tawassul bi tauhidillah ka doa Yunus alaihissalam khina ibtala'ahul hutu. Tawassul yang kedua itu adalah dengan menggunakan tauhid. La ilaha illa anta. Itu doanya Nabi Yunus yang ditelan, yang benar ditelan apa dimakan? Apa bedanya? Kalau ditelan, kalau dimakan, ancur Pak. Kita percaya ada peristiwa itu karena di Quran itu diterangkan. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa terjemahnya? Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Terus bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi doa itu dengan mentauhidkan Allah, ya mentauhidkan Allah itu bukan hanya melafalkan saja. Sejak kita melafalkan la ilaha illallah, kemudian kita membersihkan diri kita dari semua perbuatan syirik, supaya kita menjadi orang yang muwahhid. Naudzubillah min dzalik. Ketika ada sesuatu yang menghimpit kita, tidak enak kita rasakan, maka tauhid kita tonjolkan. Gitu, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Saya sudah praktekkan, saya sudah amalkan keyakinan itu dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam macam-macam. Ya, inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang yang zalim.
Zalim karena berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah itu kezaliman. Maka dengan menonjolkan tauhidnya tadi dan bukan hanya dilafalkan, Allah akan menjawab doanya orang itu tadi. Seperti doanya Nabi Yunus tadi. Itu jangan pakai akal, pakai iman. Kok gak mati Pak? Loh ini iman Mas. Bukan akal. Kalau akal mati gak Pak? Kecuali kalau menyelam membawa apa? Ya itu tidak mungkin ya. Ini iman. Jangan dipakai akal. Sesuatu yang diberitakan Al-Quran sepertinya tidak masuk akal, itu pendekatannya bukan akal, tapi iman. Nah, monggo ya. Terusnya fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikian akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, tak potong dulu. Panjenengan dan keluarga, saya dan keluarga kita semuanya itu orang yang sudah mensyahadatkan Allah. Sekian tahun sudah mengaji bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng. Kepingin tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Yang syirik ditinggalkan, berarti tinggal yang tauhidnya saja yang dipakai. Betul Pak ya? Nah, kalau misalkan satu ketika, mudah-mudahan tidak terjadi, Allah menguji orang yang demikian itu ada kerepotan. Tak tanya sekarang. Boleh enggak tauhidnya ini ditonjolkan sama Allah? Ya aku sudah mengaji tauhid, sudah melafalkan la ilaha illallah, kalau sudah menjauhkan diri dari syirik sesuai dengan kemampuan saya. Kalau itu kebaikan, kerepotan saya ini engkau mudahkan ya Allah. Boleh Pak? Nah ini contohnya. Cuma Nabi Yunus hanya dilafalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu ditarik sekarang bisa. Jadi dengan kekuatan tauhid, bukan menyimpan buku tauhid. Kalau menyimpan buku tauhid, toko buku banyak Pak. Ya. Tapi dipelajari, dimengerti, diamalkan, mana tauhid dipakai, mana syirik diapakan? Tinggal. Nah itu terus dimatur sama Allah, ya Allah, nah begitu. Allahu a'lam. Nomor 3. Yang pertama tadi tawasul itu bil iman, pakai iman Mas. Yang kedua yang kedua tadi bi tauhidillah, dengan mentauhidkan Allah. Yang ketiga at-tawassul bi asma'illahi al-husna. Tawassul dengan menyebut asmaul husna. Tak tanya Pak. Apa sih Pak artinya al-asmaul husna itu? Nama-nama Allah yang, oh kalau begitu semua nama Allah itu baik. Jawabannya, apa maksudnya nama Allah itu baik? Kalau nama Allah itu baik, maka nama Allah itu sama dengan sifat Allah. Berarti sifat Allah? Halo? Iya baik. Nama sama sifat sama Allah. Sekarang saya tanya, nama sama sifat sama perbuatan Allah, baik enggak perbuatan Allah? Baik. Nama Allah baik, asmaul husna. Berarti sifat-sifat Allah baik. Kalau sifat-sifat Allah baik berarti apa? Perbuatan Allah juga baik. Tapi kadangkala perbuatan Allah ini yang ditimpakan ke manusia, dirasakan oleh manusia tidak enak. Betul Pak? Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Tidak enak. Tapi tetap saja tidak boleh apa? Su'udon. Apa karepe Gusti Allah? Tidak boleh. Kalau orang boleh su'udon, berarti ada perbuatan Allah yang naudzubillah tidak baik. Ngerti maksudnya Pak? Kalau orang menganggap ada perbuatan Allah yang tidak baik, berarti ada sifat Allah yang tidak baik.
Kalau orang menganggap ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak. Berarti nama Allah tadi apa? Padahal nama Allah tadi apa? Asmaul Husna. Maka yang ketiga, bertawassul itu menggunakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Panjenengan berdoa, saya berdoa, sebut nama Allah lalu minta. Kalau ada yang sakit, sebut nama Allah. Yang namanya Allah itu memberikan yang kesembuhan. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Allah yang memberikan kesembuhan. Berikan kesembuhan saudara saya ini. Kalau orang itu kerepotan dalam rezeki, maka nama Allah yang mana? Nah, kalau ini apa sampean Pak ya? Itu ya Razak, ya Razak. Berikan rezeki. Kalau era orang minta keselamatan, mau perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka yang disebut assalam. Allahumma antas alam. Seperti wirid kita tadi. Lalu minta. Maka dengan menyebut nama Allah tadi, sebagai wasilah yang bisa mengantarkan antara kehendaknya manusia sama siapa? Allah. Minta kepada Allah. Jangan dihafalkan saja, Pak. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Tapi jangan dihafalkan saja. Ar-Razzaq memberi rezeki, harus diyakini Pak, ini semua dari Allah. Loh, tapi sampean kerja. Iya, kerja. Banyak orang kerja kayak saya enggak bisa diberi rezeki kayak saya. Betul Pak ya? Orang sakit menjadi sembuh, Allah yang menyembuhkan. Ini sampean kan berobat. Iya, banyak orang berobat kayak begitu, obatnya benar ya kayak iso waras. Diagnosanya Pak dokter sudah betul. Dosis obatnya sudah betul, caranya minum obat sudah betul, dietnya sudah betul. Ada jaminan orangnya waras? Tidak ada, malah cepat mati itu ada. Ya, maka kembalikan ke Allah. Nah, begitu loh. Lah Asmaul Husna itu kita pakai sebagai wasilah kepada Allah. Kalau di tauhid begini Pak, jangan disebut-sebut saja. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, jangan begitu toh. Lalu minta. Ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Jangan itu toh. Kalau pakai bahasa ya guyonan tapi serius juga itu. Allah bisa bilang gini, kamu sudah ngerti saya itu Razak, terus ya apa? Kok menyebut nama aku tok itu? Lapo mari ngono? Enggak ya Allah nyebut tok kok. Padahal perintahnya setelah menyebut mintalah. Coba jenengan baca terjemahannya itu. Surat Al-A'raf 180 tadi, terjemahannya. Yang ketiga tadi. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Terus? Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Bermohonlah kepadanya ini berdoa Pak. Maka dengan bahasa lain, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Jangan menyebut tok, tidak minta. Loh, gitu loh. Guyonnya Kiai Makhrus Ali. Kalau orang menyebut nama Allah enggak lapo-lapo. Enggak minta, Pak. Itu sama dengan murid menyebut gurunya tapi enggak lapo-lapo, Mas. Nama saya disebut Panaji, 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 Panaji. Lapo, Mas? Enggak, Pak, nyebut tok kok ya. Enggak ada keperluan apa-apa. Tapi itu bisa difahami juga, bisa dimengerti. Karena perintahnya ayatnya adalah maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul. Jangan disebut tok. Bermohonlah kepadanya, berdoalah kepada Allah dengan menyebut
Asmaul Husna. Atau kalau menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan memohon. Nah, gitu loh. Jangan yang dihafalkan ya Rozak tok, Pak. Itu. Nomor 4 ya. At-tawassulu bi sifatillah ka qouli sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ini banyak orang hafal. Apa terjemahnya, monggo? Wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus. Nggih. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Iya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah itu dengan menyebut sifat Allah, ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus pada makhluknya semuanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Ini dipakai oleh teman-teman sebagai dalil bolehnya apa? Istighotsah. Istighotsah itu minta apa? Pertolongan. Kalau isti'adzah minta perlindungan. Kalau istisqa minta hujan. Maka di kitab yang lama itu dibahas Pak 3 istilah tadi. Yang boleh isti'adzah kepada Allah, yang tidak boleh isti'adzah kepada jin. Ngerti maksudnya? Sudah lewat itu Pak. Ya. 2. Istighotsah. Istighotsah itu minta pertolongan. Yang boleh minta pertolongannya kepada Allah, terutama pada hal-hal yang secara zahir manusia tidak bisa memberi pertolongan. Kasyifa'il marad, seperti menyembuhkan orang yang apa? Sakit. Ya. Wa nuzulil matar, turunnya hujan itu mintanya kepada Allah. Yang tidak boleh minta pertolongan kepada nabi. Yang ketiga, istisqa, yaitu minta apa? Kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Mintanya ke siapa? Allah. Tidak boleh minta kepada bintang. Kalau Allah yang menurunkan hujan, berarti Allah juga yang menghentikan hujan. Bukan? Ya, sudah selesai itu Mas ya. Ya. Kalau orang bertauhid mau punya hajat, ya, hajat apa Pak? Hajat balapan motor. Ada enggak balapan motor Pak? Ada. Pak, nanti kalau hujan gimana? Kalau orang bersantri, ya gampang Mas. Ini kan rencananya jam 1. Nanti kalau jam 1 hujan, ya ditunda jam 3 gitu aja kok. Nah, rasanya kok seharian hujan kok enggak mungkin. Itu kalau santri. Kalau tidak santri, Pak, nanti kalau hujan gimana? Kalau tidak santri, enggak usah khawatir. Sudah saya panggilkan siapa? Nah. Itu Mas. Kembalikan aja kepada Allah. Enak itu orang Islam itu ya. Insyaallah ya. Wa qala Syekh Arifai yudlubu khawaijakum minallahi bimahabbatihi li auliyaihi. Ada pendapatnya, ada nasihatnya Syekh Rifai, mintalah kebutuhanmu kepada Allah dengan mencintai para wali-walinya. Bukan walinya itu, tapi mencintai orang-orang soleh, orang baik. Ini bagian daripada yang disyariatkan. Bukan orang soleh, orang ahli ibadah, kayak panjenengan ahli beramal soleh, lalu di fitnah-fitnah. Enggak, nanti yang balas Allah. Cepat atau lambat pasti ada hukumnya itu. Ya. Nanti di sini dibahas Pak, ya. Ada auliyaur rahman wa auliya'us syaiton. Apa Pak? Walinya Allah yang Maha Rahman, bedanya dengan walinya siapa? Ada enggak walinya setan? Nah, kalau walinya Allah yang Maha Rahman, ahli ibadah enggak? Ya, ahli tauhid enggak kira-kira? Ahli beramal soleh enggak? Ahli mengikuti sunnah enggak? Tapi kalau walinya setan, nah nanti diterangkan.
Ya. Itu tawasul macam-macamnya. Yang kelima, yang kelima ini semua orang bisa, Pak. Ya 1, 2, 3 tadi ya, sampai 4 ya bisa. Cuma saya berharap berdasarkan beberapa kajian dalam kitab, orang Islam itu harus menonjolkan salah satu kesolehannya. Contoh misalkan, kalau orang tidak kuat puasa yang disunah-sunahkan, lakukan apa? Sholat yang disunah-sunahkan. Betul Pak ya? Kalau sholat, puasa juga tidak, sholat juga tidak, maka lakukan sunnah yang lain. Apa? Silaturahim. Betul Pak? Kalau silaturahim juga tidak, maka lakukan sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Bisa sedekah, infak, dan sebagainya. Betul Pak ya? Jangan tidak ahli puasa, tidak ahli sholat, tidak ahli silaturahim, tidak ahli sedekah, tapi ahli apa? Ahli hisab. Jangan. Iya, kalau enggak punya ahli apa-apa itu susah Pak. Loh ini serius itu. Ini ada hadis yang menerangkan anak remaja ahli apa itu? Ahli ngopeni orang tuanya. Apa saja kebutuhan orang tuanya. Jangan sampai ini. Ya. Kalau ahli misalkan orang tuanya itu suka minum setiap hari minta madu, siapkan madu, diminta anaknya jangan diberikan. Enggak, ini untuk ibu, untuk Mbak Putri, Mbak Kakung. Nah, ini ahli betul. Lalu dengan keahlian tadi, aturkan sama Allah sebagai wujud amal soleh. Masya Allah, Islam itu gitu ya Pak. Oh, kalau begitu Islam itu mengajarkan setiap orang harus megangi salah satu amal soleh. Kalau nggak bisa semuanya. Jawabannya? Halo? Iya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggal. Halo? Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Aku nek poso wangen gak bisa mbok repot. Nah, nek gak iso poso salat. Salat sunah. Iya padha gak iso ya nek ngono silaturahim. Iya ki angel ya silaturahim. Nek ngono sedekah. Wah, iki tambah angel ya angel. Ya mbok nek ngono Mas. Iya macam-macam terserah. Masya Allah. Coba kita baca. At-tawasulu bil a'mali sholihah, dengan amal soleh. Kas-sholati, seperti apa? Sholat. Bukan sholat wajib. Orang itu kadang-kadang Pak, mudah-mudahan jenengan dan saya ini dikuatkan. Ketinggalan sholat jamaah sekali saja, waduh getonnya luar biasa. Jenengan ya geton Pak? Atau Kak Blas? Waduh ketinggalan sholat jamaah, wis sholat dewe ae, kan begitu. Jangan. Upayakan itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk saya dikuatkan sama Allah. Kalau mau pergi nanti sholatnya di mana kira-kira? Nah, begitu. Ya. Kas-sholati, salat, wa birril walidain, berbuat baik sama kedua orang tua. Maka ketika orang tuanya masih ada, putranya sudah bisa mandiri, itu kesempatan mempermudah anaknya masuk apa? Surga. Dengan cara apa? Berbaik-baik sama orang tua. Ini yang hadir di sini bapak ibunya yang sudah dipundhut, sudah wafat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, menggolongkan dalam golongan orang soleh dan solihah. Bapak ibu kita yang sudah wafat sudah enggak tahu, enggak pirsa anakku lapo jam yamene iki. Ternyata ngaji di masjid. Masya Allah. Itu loh Pak. Ya, anakku ternyata ngaji. Tuh, ya Pak ya. Bapak saya tahun 69 wafat di Mekah. Terserah Allah menghendaki begitu. Ibu saya 2017. Ya sudah, wallahu a'lam.
Ya. Itu birrul walidain wa hifdzil hukuk wal amanati. Apa ya terjemahnya, Mas? Monggo. Menjaga hak dan amanah. Ya, menjaga hak dan amanah hanya orang diberikan. Di sini ada ngaji Riyadhus Shalihin enggak? Ada. Ada hadis nomor 12 di Riyadhus Shalihin? Oh, ya sudah. Ya harus kelewat mestinya. Enggak. Itu di hadis Riyadhus Shalihin itu Pak, semoga saya tidak salah menyebut ya. Ada keterangan 3 orang pemuda masuk di gua, kan begitu kan? Lalu pintu gua tertutup oleh batu yang besar, tidak bisa keluar. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan hari, mati, perbekalannya habis. Tapi Nabi memberikan keterangan, ternyata ketika orang pemuda punya keunikan amal soleh. Salah satunya adalah menjaga amanat dan kejujuran. Gimana itu? Dia pegang duitnya orang karyawan. Sudah mau diberikan, karyawannya pindah, tidak tahu kemana. Dicari-cari, tidak ketemu, duitnya orang, khawatir katut. Dibelikan sapi unta. Wis dak karuan berkembang, banyak sekali, luar biasa. Ternyata yang punya duit cari. Mas, duit saya belum saya ambil. Iya, saya minta doleh inang diae. Kira-kira begitu, Pak ya. Masih ada, oh jangan khawatir, masih ada. Di mana? Di belakang loh. Nyimpen duit dondi, oh mburi. Sekian banyaknya unta sapi itu suruh bawa semuanya. Lu kok iso ini? Aku khawatir katut wong duduk duitku. Tak tukokno iki. Ternyata berkembang segon mulai kabeh. Tiba-tiba orang ini ngomong apa temannya? La tastahzi, la tastahzi, la tas. Ojo ngenyek duit. Lho iya temenan iki. Bukan duit saya kan. Orang begini ini dijadikan menteri sosial bagus nggak kira-kira? Mantap. Kira-kira 2024 masih ada nggak orang yang model kayak begini? Ada, mestinya ada. Masih banyak. Ya. Kok Anies? Enggak, Pak. Ya. Pak kok Anies ya? Sebenarnya masih banyak. Loh, apa hubungannya dengan ini? Orang jujur saja itu bisa diaturkan sama Allah sebagai wasilah. Ya Allah, saya pernah mengalami kayak begini itu. Kejujuran saya, kalau itu amal soleh, kejujuran saya, ya Allah, Engkau mudahkan kerepotan saya ini. Nah, itu amal soleh. Makanya nggak ada orang nggak bisa amal soleh. Tinggal mau apa enggak, itu aja. Ini benar Pak. Islam itu mengajarkan begitu. Karena orang itu karakteristiknya beda-beda, akan diberikan kesempatan variasi amal soleh yang macam-macam. Kemudian wasodakoti, monggo. Sodako. Wadzikri. Terusnya tadi. Bersedekah. Ya terus. Zikir. Nah, terus. Membaca Al-Quran. Masya Allah. Jenengan kalau tidak baca Al-Quran 1 hari saja, getun Pak. Nah biasa-biasa saja. Zaman mau ngaji istino, gak susah, biasa. Jangan Pak. Loh, di HP itu kan ada Quran toh. Bisa dibaca di tempat-tempat yang kita istirahat di situ? Bisa. Lebih banyak baca Qur'annya atau baca WA? Mengganggu, Pak. Mohon maaf dengan segala hormat kepada teman-teman saya dalam grup. Kadang-kadang grup itu tidak saya baca langsung, tak delete semuanya. Ya. Karena apa? Isinya saya tahu grup ini guyon tok. Kan ada begitu, Pak ya? Ada grup itu yang sering kirim
Gambarnya orang bawa gitar. Ditulisi. Benarkah yang kau katakan itu? Ini kan guyonan, Pak. Ya boleh juga intermezzo. Tapi kalau terlalu sering gitu kan gimana, Pak? Iya toh? Iya. Masya Allah. Ini tilawatil Quran, membaca Quran. Ya. Tak selipkan, Pak. Andai kata Al-Quran itu hari ini dibakar semuanya seluruh dunia. Yang di HP ini Mas, di laptop, di internet tidak ada, Mbak, bisa dilacak. Pertanyaan saya, hari ini Quran bisa dicetak ulang? Caranya? Nah, yang hafal-hafal Quran diapakan? Panggil. Yang jelas jenengan tidak termasuk dipanggil kan? Dan saya nggak termasuk dipanggil. Ini caranya Allah menjaga otentiknya apa? Al-Quran. Ya, mudah-mudahan benar ya. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang lain di luar Islam yang bisa menghafalkan kitab sucinya mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Betul Pak ya? Tapi kalau Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas bisa. Mudah-mudahan anak cucu kita, cicit kita menangi atau tidak ada yang Allah jadikan hafal Quran, Pak. Ya, Pak ya? Iya bisa. Otaknya manusia ini diisi memorinya dengan Quran, bisa diproduk kembali. Nah, gitu. Tilawatil Quran. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hababna lahu wa li ashabihi. Monggo. Shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kecintaan kita kepada beliau. Kita membaca salawat, kita mengikuti sunnah, itu sebagai bukti apa? Kita mencintai Nabi. Tauhid mengajarkan caranya mencintai Nabi, mengatakan cinta, lalu mengikuti sunnahnya. Termasuk nun sewu, Majelis Taklim ini termasuk sunnahnya Nabi enggak Pak? Tauhid tidak mengajarkan mencintai Nabi, tapi dengan menyanyi tok, itu enggak. Fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Terus ya? Nah. Tapi mengikuti yang disunahkan. Mohon maaf, tidak menyanyi. Kalau menyanyi merasa cinta tapi nggak ada buktinya. Berarti cintanya cinta apa itu Pak? Gombal. Ya. Bahkan di hadis mencintai Nabi itu lebih utama daripada mencintai diri. Betul Pak ya? Mengapa? Diri sendiri itu ada nafsunya. Betul Pak? Ada nafsunya. Maka nafsu harus dikendalikan dengan syariatnya siapa? Nabi. Itu namanya wassalatu ala nabi wa hababna lahu wa li ashabihi wa ghairiha minal a'mali sholihah, dan yang lain-lain dari amal yang soleh. Faqad thabata fi sahih Muslim qissatu ashabil ghar alladzina khubisu fihi fatawassalu ila Allah bi khifdil haqqil ajir wal ihsan lil walidain wa farrajallahu anhum. Monggo, itu tadi sudah saya singgung tapi tidak saya terangkan secara detail. Monggo terusnya. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat yang mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Nah, itu tadi, terus lalu masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Nah, salah satunya orang pertama bertawassul dengan amal solehnya berupa memelihara hak buruh. Nah, itu tadi, haknya buruh malah diberikan, bukan hak buruh malah diapakan? Tarik. Kalau belum 56 tidak diberikan, kan begitu kan? Aduh, ya. Bukan haknya buruh malah dikekang, enggak. Kalau perlu diberikan sebelum waktunya. Masya Allah. Enggak ada potongan belas ya. Nah itu yang terus
Orang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tua. Nah, ini yang saya terangkan itu tadi. Lanjut. Orang yang ketiga bertawasul dengan takutnya kepada Allah. Ya, itu orang yang kedua. Orang ketiga nanti ada lagi keterangannya. Ada kesempatan berbuat maksiat karena takut sama Allah, nggak jadi. Apa maksiatnya, Mas? Ini pemuda loh ya. Bukan orang usia 70 tahun, kayak saya ini, enggak. Ini pemuda gandeng sama pemudi dalam satu ruangan, sama-sama masih muda, ada nafsu, mau zina, enggak jadi. Karena takut sama siapa? Amal soleh enggak? Bukan ini orang sudah 70, ini 70, enggak. Karena ini 70 kan tolat-tolet tok, Pak 70. Enggak Pak, betul ya Pak ya? Jujur berarti sama. Itu Masya Allah luar biasa. Tawasul itu ada. Orang yang enggak ngerti dikiranya enggak ada. Tapi kadang-kadang orang terus saya dengarkan di YouTube itu langsung ngomong. Mengatakan tawasul kan enggak ada, itu syirik. Enggak ada Mas, yang syirik itu yang mana? Nanti dulu. Nanti ada keterangan. Ini kan belum selesai kan? Coba dengan baca yang bab yang bagian 24. Apa yang 24? Kalau yang 23 tadi kan tawasul yang disyariatkan, yang boleh. Yang 24 yang dilarang. Jadi ngerti nanti, oh ini yang boleh, ini yang enggak boleh. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.